Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menanggapi sebuah channel ya, dimana channel ini nggak tahu siapa orangnya, dia nggak bertanggung jawab. Dia sudah memfitnah bahwasanya Ustadz Adi Hidayat atau Uwah itu kata dia adalah seorang penyusup dari NU, katanya begitu ya, fitnah dia begitu. Entah tujuan dia itu apa, apakah untuk memecah belah Muhammadiyah atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Yang pasti statement ini akan semakin membuat runyam, membuat gaduh di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan Muhammadiyah sendiri mungkin ya. Oke. Seperti apa videonya? Mari. Tapi kalau dibilang penyusup bisa jadi kaum muslimin. Karena kami mendapatkan sebuah video di mana Ustadz Adi Hidayat ini mengaku bahwasannya dia adalah keturunan Kiai NU yang sengaja dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah Muhammadiyah, ya, dimasukkan ke Ormas Muhammadiyah, tapi tujuannya adalah untuk mengenalkan NU di Muhammadiyah kaum muslimin, bukan untuk meneruskan dakwah Muhammadiyah, ya. Dan ini ada buktinya kaum muslimin. Dan insya Allah Gus Yahya saya itu hatam yalal watan itu hatam saya. Ayah saya itu Ustad di NU di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Tuh kaum muslimin, jelas ya bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ini. Di situ Ustadz Adi Hidayat menyampaikan kepada kayaknya Gus Yahya ya, Gus Yahya Sakuf kayaknya ya, bahwasanya ayahanda beliau adalah Ustadz NU ya, Ustadz NU. Kalau patokannya di sini, maka channel ini seharusnya mencurigai semua orang Muhammadiyah yang backgroundnya dari NU itu harus dicurigai sebagai penyusup, ya kan? Seperti itu teman-teman ya. Ayahanda beliau pada salah satu risalahnya mengaku kalau Ustadz Adi Hidayat itu disekolahkan di Muhammadiyah untuk memperkenalkan NU ke Muhammadiyah. Nah, di sini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya tujuannya baik. Mungkin banyak orang Muhammadiyah waktu itu yang belum tahu bahwasanya NU itu kayak gini, NU itu kayak gini, mungkin gitu ya. Yang Muhammadiyah tahu kala itu NU adalah kekuburan, nyembah kuburan kayak gitu-gitu ya. Kalau setiap kuburan pasti nyembah kuburan, salah satunya itu. Tujuan ayahanda Ustadz Adi Hidayat mungkin untuk menjelaskan bahwasanya orang NU itu kalau ke kuburan enggak menyembah kuburan gitu ya, hanya mendoakan saja. Mungkin salah satunya itu ya. Ini hanya mereka-reka karena kita sama-sama nggak tahu ya. Yang tahu adalah Ustadz Adi Hidayat sendiri gitu loh. Tapi channel ini langsung memfitnah. Narasi Ustadz Adi Hidayat itu dibuat untuk menghantam dan untuk memfitnah Ustadz Adi Hidayat, bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu adalah penyusup gitu ya. Ini kan channel Salafi nih. Jadi mereka ini orang-orang Salafi sebenarnya nggak suka melihat orang NU dan Muhammadiyah ini bersinergi. Mereka nggak suka orang NU dan Muhammadiyah bersinergi dalam perbedaan. Oke? Kalau NU dan Muhammadiyah berbeda itu sudah wajar. Dari dulu organisasinya beda, namanya juga beda, pasti di dalamnya juga banyak perbedaan. Tapi untuk saat ini memang NU dan Muhammadiyah itu selalu bersinergi, gitu loh. Nggak kayak dulu. Kalau dulu memang kayaknya spasinya terlalu jauh ya teman-teman ya. Jaraknya itu loh terlalu jauh. Kalau sekarang kan sudah dekat, gitu loh. Ya kan? Jadi orang-orang Salafi ini yang sebenarnya mereka juga dari kalangan Muhammadiyah yang ekstrim, kemudian keluar mendirikan sendiri manhaj salaf tanpa organisasi gitu loh. Karena mereka tanpa organisasi, jadi mereka selalu menyerang organisasi-organisasi yang ada, yang sudah ada gitu loh. Mereka tetap tidak akan rela
jika organisasi besar di Indonesia ini bersatu, tidak akan rela. Karena apa? Itu akan menyulitkan tujuan mereka, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ustadz NU yang kemudian disekolahkan ke Muhammadiyah, dimasukkan ke Muhammadiyah, dan tujuannya jelas disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Tujuannya adalah untuk mengenalkan NU di Muhammadiyah. Ayah saya itu Ustadz di NU, di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Coba kaum muslimin, silahkan nilai sendiri ya. Dan di sini kami juga ada sebuah video kaum muslimin di mana Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan bahwasanya Oke, silahkan nilai sendiri katanya. Saya bisa menilai Ustadz Adi Hidayat dimasukkan sekolah Muhammadiyah ya. Ingat, bukan dimasukkan ke organisasi Muhammadiyah. Awalnya kan begitu. Dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah agar bisa memperkenalkan NU di Muhammadiyah. Gitu loh. Kemudian, selang waktu berlalu, entah seperti apa sejarahnya, mungkin Anda akan bisa searching diri di Google ya. Kenapa Ustadz Adi Hidayat langsung keenakan di Muhammadiyah dan menjadi Ustadz di Muhammadiyah? Itu beda cerita sudah ya. Beda cerita. Tapi memang Ustadz Adi Hidayat ini, karena background dari NU mungkin ya, beliau menarik banyak orang. Bahkan banyak orang NU juga mengagumi beliau. Walaupun berbeda jalan loh ya. Banyak orang NU yang mengagumi beliau, termasuk saya, dari kalangan NU. Bahkan untuk saat ini saya bisa bangga kepada Muhammadiyah, salah satunya juga karena ada Ustadz Adi Hidayat. Walaupun beberapa pandangan saya juga kurang cocok, itu nggak masalah ya kan. Sudah wajar lah perbedaan pandangan itu ya, karena saya NU, Ustadz Adi Hidayat Muhammadiyah. Tentunya dalam hal-hal tertentu saya nggak pakai pendapat-pendapat Ustadz Adi Hidayat, itu sudah wajar ya. Yang penting kita sudah tahu itu perbedaan, sudah hal yang biasa, oke? Tapi di channel ini terus menggoreng tentang sejarah Ustadz Adi Hidayat yang dimasukkan sekolah Muhammadiyah dengan tujuan agar bisa mengenalkan NU kepada orang-orang Muhammadiyah. Dibuat narasi itu diselewengkan seakan-akan tujuan Ustadz Adi Hidayat ini masuk ke organisasi Muhammadiyah sebagai penyusup. Padahal di situ dijelaskan tujuan orang tuanya itu sekolahnya itu loh. Sekolahnya Ustadz Adi Hidayat ke sekolah Muhammadiyah itu tujuannya untuk mengenalkan NU ke teman-temannya, gitu, teman-teman sekolahnya, kan begitu intinya. Agar apa? Tidak ada pandangan negatif mungkin yang selama ini dilakukan oleh oknum-oknum dari umat Muhammadiyah yang kurang ngerti NU, gitu loh. Agar disampaikan NU itu gak gitu, NU itu di gini, agar mereka tahu gitu loh, ya kan? Kan kita diciptakan untuk saling mengenal, kan gitu. Lita arofu kan agar saling mengenal. Kalau nggak kenal kan jadinya kayak gitu, nggak sayang, oke? Tujuannya begitu. Dan ini channel ini menyelewengkan narasinya seakan-akan orang tua Ustadz Adi Hidayat dan merusak Muhammadiyah, kan seakan-akan gitu, seakan-akan gitu. Tapi faktanya yang ada sekarang jamaah Ustadz Adi Hidayat bukan hanya dari kalangan Muhammadiyah, ya kan? Banyak dari kalangan lapisan umat Islam, dan itu justru menguntungkan Muhammadiyah. Kenapa? Berkat beliau, ya kan? Muhammadiyah jadi dikenal. Jadi dikenal luas oleh masyarakat bahwasanya Muhammadiyah itu banyak orang alim. Kan seperti itu, ya kan? Salah satunya yang paling tersohor adalah Ustadz Adi Hidayat. Justru ini menguntungkan Muhammadiyah. Karena apa? Beliau yang paling menonjol di antara ulama-ulama Muhammadiyah, ya kan? Yang banyak dikagumi oleh umat Islam dari kalangan manapun, baik dari ormas Muhammadiyah sendiri ataupun di luar Muhammadiyah. Bukankah ini sangat menguntungkan juga bagi Muhammadiyah? Tapi ini orang ini, channel ini menggiring narasinya seperti itu, seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini datang ke Muhammadiyah untuk merusak Muhammadiyah, ya kan? Oke, kita lanjut. Seperti apa narasinya? Muhammadiyah selama ini tidak mempermasalahkan tahlilan kaum muslimin. Ya, apakah benar seperti itu kaum muslimin? Bahkan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa yang mempermasalahkan tahlilan itu adalah Wahabi, bukan Muhammadiyah. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Di fikih ini tidak jauh, Pak. Bu. Tahlilan. Oke, sudah ini. Ini sudah saya kaji ya, teman-teman ya. Muhammadiyah
di Suara Muhammadiyah ya, majalah online resmi Muhammadiyah adalah Suara Muhammadiyah. Di situ memang Muhammadiyah tidak pernah mempermasalahkan tahlilan. Di situ sudah menjelaskan bahwasanya tahlilan ini perkara khilafiyah, berbeda pendapat antar ulama. Begitu sudah dijelaskan. Memang seperti itu, memang nggak ada apa-apa. Betul katanya Ustaz Hadi Hidayat, memang nggak ada apa-apa. Gitu loh. Hanya saja Muhammadiyah meyakini bahwasanya hal ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, segala macam lah. Itu hak Muhammadiyah, memang amalan Muhammadiyah, begitu loh. Terus Muhammadiyah menjelaskan yang memperbolehkan tahlilan adalah kelompok ini, golongan ini, dan dengan background seperti ini. Itu sudah biasa, wajar. Memang nggak ada apa-apa, memang gitu loh. Dan memang yang mempermasalahkan itu memang kaum mereka ini, Salafi ini, ya kan? Salafi Wahabi bid'ah ini, ya kan? Memang mereka yang selalu mempermasalahkan. Ini orang ini seakan-akan ingin menghantam, ya, ingin menghantam Muhammadiyah dan NU dengan tangan Ustadz Hadi Hidayat, begitu maksudnya. Sangat licik orang ini teman-teman, sangat licik. Oke, hati-hati dengan statement-statement dia itu. Ini kalau nggak mecah umat, dia nggak puas gitu loh. Oke. Misalnya, bedanya itu Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rafa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan Di Muhammad Meskipun demikian, kita mengakui bahwasanya ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sesungguhnya ini adalah persoalan khilafiyah. Itu tadi teman-teman ya. Ustadz Mujiman sendiri di akhir video tadi sudah menjelaskan bahwasanya jika berbeda itu tidak masalah ya. Jika berbeda itu tidak masalah. Beliau tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Hanya saja memang hak beliau sebagai seorang Muhammadiyah itu menjalankan amalan Muhammad sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih. Itu hak beliau karena seorang Muhammadiyah, begitu loh. Hanya saja beliau memang tidak mempermasalahkan khilafiyah ini gitu loh. Kita harus menghargai perbedaan katanya begitu di akhir video Ustadz Mujiman itu. Tapi channel ini terus menggiring, dia terus menggiring seakan-akan harus berbeda dan harus dibesarkan ini. Seperti itu teman-teman ya. Ini channel ini hati-hati. Ini satu aliran juga dengan Heri Pras, kemudian Dodi Supriyadi dan yang lain-lain ya, dengan narasi yang adu domba dan pecah belah ini sebenarnya channel ini teman-teman ya. Mungkin satu pesan untuk channel ini, ayatnya sudah jelas, al fitnah tu asyadu minal qatl, ya kan? Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan, tapi kenapa Anda terus melontarkan narasi-narasi kebencian dan terus menyerang Ustadz Hadi Hidayat, ya kan? Seakan-akan Ustadz Hadi Hidayat ini adalah objek yang harus Anda serang sampai tenggelam gitu loh. Dan itu nggak mungkin. Karena umat sudah mencintai beliau. Saya sendiri sebagai warga NU mengakui kealiman Ustadz Hadi Hidayat, walaupun ada beberapa hal yang saya tidak cocok, itu sudah wajar karena beliau Muhammadiyah, saya Nahdiyin, itu sudah biasa teman-teman ya, nggak usah dianggap besar gitu loh, perbedaan santai saja gitu loh, sambil ngopi-ngopi, oke? Jangan seperti orang-orang ini yang kaku, beragama dengan kaku, dengan satu dalil kemudian membuang dalil lainnya, ya kan? Dengan gaya dia yang puritan, ya kan? Dengan gaya dia yang sporadis, nggak terkontrol kayak gitu, ya kan? Dengan gaya dia yang juga hiperbolis, membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada apa-apa, seakan-akan ini ada masalah yang besar, begitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Semoga mencerahkan, semoga membuat akal dan hati kita menjadi sehat, lebih sehat, dan menerima Islam ini dengan segala perbedaannya. Oke, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.